Daftar isi. Daftar isi 0. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan desa 1. A. Asas pengelolaan keuangan desa 1. 1. 1. Ketentuan umum 1. 1. 2. Dasar hukum 2. 1. 3. Asas pengelolaan keuangan desa 5. B. Pelaksana pengelola keuangan desa 7. 1. 1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa PKPKD 7. 1. 2. Pelaksana pengelolaan keuangan desa PPKD 8. C. Struktur anggaran pendapatan belanja desa APDESA 14. 1. 1. Struktur anggaran pendapatan belanja desa APDESA 14. D. Tahapan pengelolaan keuangan desa 30. 1. 1. Tahapan pengelolaan keuangan desa 30. E. Ketentuan lain-lain 46. 1. 1. Ketentuan lain-lain 46. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa. Ketentuan umum. Berikut adalah pengertian, definisi keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APDESA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Rencana anggaran kas desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APDESA. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APDESA dan atau perubahan penjabaran APDESA. Dasar hukum. Undang-Undang UU. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menyesuaikan beberapa ketentuan keuangan desa untuk penanganan COVID-19.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Peraturan Presiden Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan terkait lainnya. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 59 PMK 03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. PMK Nomor 145 PMK
07/2023 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Keuangan tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa Permendesa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan-peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang, Jasa di Desa. Peraturan Daerah Perda, dan Peraturan Desa Perdes. Peraturan Daerah mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Peraturan Desa. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa yang mengatur lebih rinci pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Gambar 1 Asas pengelolaan keuangan desa. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Manfaatnya adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi struktur APDESA, pelaksana kegiatan anggaran dan TPK, laporan realisasi APDESA, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Akuntabel merupakan prinsip di mana pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus dibuktikan secara administratif berupa bukti-bukti, dokumen-dokumen penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui Forum Musyawarah Pertemuan, yang diadakan sebagai forum pembahasan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipatif merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pada proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen-dokumen rujukan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa, pelaksanaan kegiatan, di mana masyarakat terlibat menjadi TPK, dan pemantauan. Berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Pelaksana pengelola keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa PKPKD. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sebagai PKPKD, kepala desa memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APDESA, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa,
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Abdesa. Menetapkan PPKD. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. Menyetujui rak desa, dan menyetujui SPP. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kades menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa PPKD. PPKD ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Desa yang tidak memiliki kades sebab berhenti atau diberhentikan sementara oleh bupati, wali kota, sehingga pelaksanaan tugas kades dilaksanakan oleh pelaksana tugas kades atau penjabat kades, maka pengaturan pelaksanaan tugas kades yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut. Pelaksanaan tugas oleh pelaksana tugas PIT Kepala Desa. PIT Kades menjalankan tugas kades apabila kades diberhentikan sementara oleh bupati, wali kota karena dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara pengadilan, atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Bupati, wali kota menunjuk sekdes sebagai pitkades dan memberikan mandat untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan kades sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun tugas, kewajiban, dan kewenangan kepala desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh PIT Kepala Desa adalah meliputi mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan perdes mengenai Abdesa, menyampaikan laporan pelaksanaan Abdesa, laporan semester I kepada Bupati, Wali Kota, melalui camat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Abdesa yang menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, Wali Kota, melalui camat, dan lain-lain, sesuai kebutuhan dan dimandatkan oleh Bupati, Wali Kota. Pelaksanaan tugas oleh penjabat kepala desa. Dalam hal kades berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan bupati, wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagai penjabat kades, dengan ketentuan sebagai berikut. Penjabat kepala desa melaksanakan tugas kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa Pilkades apabila sisa masa jabatan kepala desa kurang dari 1 tahun. Penjabat kepala desa melaksanakan tugas kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa apabila sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 tahun. Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa, dan hak penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk kepala desa dalam Abdesa. Penjabat kepala desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam Abdesa untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk kepala desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD). Pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. PPKD menerima pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan desa dari kepala desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Abdesa. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa. Sekdes merupakan koordinator PPKD dalam kuasa melakukan pengelolaan keuangan desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Abdesa. Tugas Sekretaris Desa: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Abdesa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan Abdesa dan rancangan perubahan Abdesa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang Abdesa, perubahan Abdesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Abdesa.
Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran Apdesa dan perubahan penjabaran Apdesa. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Apdesa. Selain tugas tersebut di atas, secara teknis Sekdes juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. Melakukan verifikasi terhadap rak desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Apdesa. KAUR dan KASI. KAUR dan KASI merupakan perangkat desa yang secara teknis melaksanakan kegiatan anggaran yang disebut dengan pelaksana kegiatan anggaran PKA. Gambar 2 pelaksana kegiatan anggaran desa. Penetapan dan nomenklatur KAUR dan KASI tersebut di atas menggunakan aturan pola maksimal. Desa yang memiliki perangkat desa dengan pola minimal menyesuaikan tugas PKA dengan tugas sebagai KAUR dan KASI. Dalam pengelolaan keuangan, KAUR dan KASI selaku PKA mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang, jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas masing-masing bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban dan ditetapkan dalam pelaksanaan Apdesa. Pembagian tugas KAUR dan KASI PKAS dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, PKA dibantu oleh tim pelaksana kegiatan TPK. TPK adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang, jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA. TPK terdiri dari unsur perangkat desa, pelaksana kewilayahan. TPK yang berasal dari perangkat desa adalah pelaksana kewilayahan yang di sebagian besar desa di Indonesia disebut kepala dusun kadus. Unsur pelaksana kewilayahan menjadi TPK untuk kegiatan yang dilaksanakan atau berada di wilayahnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa LKD. TPK yang berasal dari unsur LKD di sini termasuk Lembaga Adat Desa LAD. LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. LAD atau sebutan lainnya adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, TPK yang berasal dari unsur LKD dan LAD menjadi TPK terhadap kegiatan yang berhubungan dengan KOR atau tujuan terbentuk atau dibentuknya kelembagaan tersebut di dalam desa. Masyarakat. TPK yang berasal dari unsur masyarakat adalah individu yang berasal dari penduduk desa yang memiliki kemampuan administratif dan atau teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Organisasi TPK terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 33 orang, namun berdasarkan pertimbangan kompleksitas kegiatan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Ketiga unsur yang ada dalam TPK dapat ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, maupun anggota sesuai kemampuan dan keahlian. Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan pekerjaan konstruksi. TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan dalam standar biaya kabupaten kota. TPK bukanlah pengelola keuangan desa, karena berdasarkan ketentuan, Kepala Desa selaku PK-PKD menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Keanggotaan TPK tidak saja terdiri dari unsur perangkat desa namun juga terdapat unsur masyarakat. Oleh karena itu, tugas TPK adalah membantu tugas PKA dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan di lapangan. TPK bertanggung jawab kepada PKA dalam pelaksanaan tugasnya. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola adalah pekerjaan yang sederhana dan mampu dikerjakan oleh masyarakat desa. Kedudukan serta tugas PKA dan TPK. Kaur dan Kasih PKA. Sebagai PKA sekaligus penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya pengadaan barang jasa, untuk kegiatan yang tidak memerlukan TPK. Sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK, dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang, jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. PKA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Tugas PKA dalam mengelola kegiatan pengadaan: menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes, menandatangani bukti transaksi pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pengadaan, menerima hasil pengadaan, melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa, dan menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. TPK. Tugas TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan adalah melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kaur Kasih, dan mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Kaur Keuangan. Kaur Keuangan dalam PPKD merupakan pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mempunyai tugas menyusun rak desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APDESA. Struktur anggaran pendapatan belanja desa APDESA. Struktur anggaran pendapatan belanja desa APDESA. Menurut Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa APDESA, yang selanjutnya disebut APDESA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Gambar 3 Anggaran pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pendapatan desa berasal dari 7 sumber yang dikelompokkan atas. Kelompok pendapatan asli desa, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan pendapatan asli desa lain. Kelompok transfer, dana desa, bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten kota. Alokasi dana desa
Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Kelompok pendapatan lain, kerjasama desa, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan desa merupakan sumber daya penting yang memungkinkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat terlaksana. Berikut dijelaskan mengenai 77 sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa, sebagai berikut. Pendapatan asli desa padesa. Jenis-jenis pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM desa, hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, antara lain penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penerimaan yang dimaksud di sini adalah penerimaan berupa uang dan dimasukkan ke dalam rekening kas desa, serta dicatatkan dalam buku kas dan buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya masyarakat. Swadaya dalam bentuk barang, jasa tidak dicatatkan sebagai penerimaan kas, tetapi dicatatkan pada buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya masyarakat. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa. Adapun yang dimaksud dengan pungutan desa adalah pungutan atas pelayanan pemerintah desa dan atau penggunaan fasilitas yang dimiliki desa yang dikenakan kepada masyarakat. Objek pungutan yang dilakukan pemerintah desa wajib dituangkan dalam peraturan desa yang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten kota. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai kemampuan negara. Pasal 1 Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi ini ditetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten kota. Alokasi dana desa (ED). Alokasi dana desa (ED) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ED dialokasikan paling sedikit 10% dibagi kepada setiap desa. ED sebagai sumber pendapatan desa diprioritaskan digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, iuran jaminan kesehatan kades dan perangkat desa sesuai peraturan perundangan, tunjangan dan operasional BPD, insentif RT/RW, operasional pemerintahan desa, siltap dan iuran jaminan kesehatan kades dan perangkat desa bersumber dari ED dan dapat menggunakan sumber pendapatan lainnya selain dana desa. Ketentuan mengenai besaran siltap, tunjangan BPD dan insentif RT/RW ditentukan melalui Perbup Wali Kota. Penggunaan sisa ED selain tersebut di atas ditentukan lebih lanjut melalui Musrenbang Desa untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kap Kota. Bantuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD Provinsi dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya yang dimaksud adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh pemerintah provinsi pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemerintah provinsi dalam memberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APDesa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD Kabupaten Kota. Ketentuan pemberian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kota sama dengan ketentuan bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan desa terdiri atas jenis penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Koreksi kesalahan adalah penerimaan yang berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Pendapatan lain desa di luar 5 jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan desa, seperti bantuan dari pemerintah pusat yang diterima langsung dalam rekening kas desa sebagai bagian dari pelaksanaan program kegiatan kementerian lembaga KL terkait. Kode rekening yang digunakan 4, 3, 9, 90 sampai 99. Bantuan keuangan dari kementerian lembaga asterisk sebutkan. Hadiah yang masuk ke rekening kas desa. Belanja desa. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Ketentuan penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APDesa sebagai berikut. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya, dan tunjangan dan operasional BPD. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan bantuan keuangan bersifat khusus. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan belanja desa menyesuaikan dengan ketentuan baru terkait terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Desa. Klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang, subbidang, dan kegiatan. Gambar 4 klasifikasi belanja terdiri dari bidang dan subbidang. Gambar 5 klasifikasi belanja bidang dan subbidang.
Penjelasan tentang bidang dan sub-bidang belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas sub-bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, terdiri atas sub-bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, terdiri atas bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri atas sub-bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, dan perdagangan dan perindustrian. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, terdiri atas sub-bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Masing-masing sub-bidang tersebut di atas terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dikodifikasi dalam kode rekening, sebagaimana terlampir. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dapat menambahkan daftar kegiatan dengan menggunakan kode rekening lanjutan dari daftar terakhir kegiatan untuk masing-masing sub-bidang. Gambar 6 kode bidang, sub-bidang dan kegiatan. Pemerintah daerah kabupaten kota juga dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99 untuk masing-masing sub-bidang. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan atau bantuan khusus pada sub-bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Bantuan khusus sebagaimana tersebut di atas dapat berupa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan atau kabupaten kota yang bersifat khusus, yang khusus dialokasikan untuk penambahan penerimaan kepala desa dan perangkat desa. Pencatatan pendapatan dan belanja dalam Apdesa dalam pola penjabaran Apdesa adalah sebagai berikut. Pengalokasian kembali tahun anggaran sebelumnya yang tidak disalurkan oleh pemerintah kabupaten kota pada tahun anggaran yang berkenaan, yang mengakibatkan kepala desa dan perangkat desa tidak kurang menerima penghasilan tetap dan atau tunjangan pada tahun anggaran sebelumnya. Pencatatan pendapatan dan belanja dalam Apdesa dalam pola penjabaran Apdesa adalah sebagai berikut. Bahan kegiatan untuk penerimaan lain yang sah Kades dan perangkat desa tersebut tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30%, 30/100. Jenis belanja. Gambar 7 jenis belanja. Jenis belanja terdiri atas belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kades dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa menggunakan BPJS Kesehatan yang pembayarannya dialokasikan pada Apdesa dan APBD Kabupaten Kota dengan besaran berdasarkan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan. Belanja barang, jasa.
Belanja barang jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang jasa dimaksud digunakan antara lain untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi, rapat pelatihan bimbingan teknis, operasional BPD, insentif rukun tetangga, rukun warga RT RW. Insentif RT RW merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT RW guna membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Insentif RT RW masuk pada jenis belanja barang belanja bukan penerimaan RT RW seperti penghasilan tetap, tunjangan atau honorarium. Pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berupa kwitansi penerimaan uang oleh pengurus RT RW. Pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat. Pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa. Pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat menjadi bagian dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset, baik dari sisi kuantitas jumlah maupun kualitas nilai. Pengadaan barang yang menambah jumlah maupun nilai aset digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut. Kegiatan pembangunan fisik harus dilaksanakan pada aset desa, bangunan dan/atau tanah, dan kegiatan yang berhubungan dengan pembelian suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, barang dimaksud harus dicatatkan sebagai aset dan milik desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Tidak diharapkan terjadi berulang, dan berada di luar kendali pemerintah desa. Pembiayaan desa. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri atas silpa tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan. Untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APDESA. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan. Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kades. Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa guna meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUM desa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati, Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa mengatur mengenai tata cara penyertaan modal, antara lain. Modal yang dapat disertakan berasal dari Apdesa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Alokasi khusus dari Apdesa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus, dan alokasi anggaran dari Apdesa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan. Analisa kelayakan penyertaan modal. Penyertaan modal awal pembentukan. Adanya legalitas pendirian BUM desa. Hasil analisis kelayakan usaha. Adanya ADART dan dokumen pengajuan penyertaan modal desa. Penyertaan modal tambahan. Usaha BUM desa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran. Usaha BUM desa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum, dan adanya hasil analisis kelayakan usaha. Paling sedikit legalitas pendirian BUM desa yang ditetapkan melalui peraturan desa mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut. Jenis kegiatan, kriteria yang mengelola, penetapan waktu dan besaran nilai dan atau persentase hasil BUM desa untuk pendapatan asli desa, dan kewajiban dalam pelaporan. Setor kembali pendapatan transfer dana desa kode rekening 62301. Tahapan pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. Dokumen yang perlu untuk dipersiapkan dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan desa. Gambar 8 tahapan pengelolaan keuangan desa. Penjelasan tahapan pengelolaan keuangan desa. Tahapan perencanaan keuangan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Apdesa. Atas perintah Kepala Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Apdesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Apdesa yang diatur dengan peraturan Bupati, Wali Kota setiap tahun. Rancangan Apdesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang Apdesa. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Apdesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang Apdesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa tentang Apdesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran Apdesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang Apdesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati, Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 33 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang Apdesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi surat pengantar, rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran Apdesa, peraturan desa mengenai RKP Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah BPD.
Penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati, Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes. Kepala Desa menetapkan rancangan Perdes menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang Apdesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Apdesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Apdesa. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang Apdesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Apdesa kepada Bupati, Wali Kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Apdesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit memuat Apdesa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati, Wali Kota. Gambar 9 tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kades menugaskan KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Apdesa ditetapkan. DPA dimaksud terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kades melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari Kepala Desa. Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan Kasih menyerahkan rancangan DPA. Kades menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kades melalui Sekdes. Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan. Kades menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekdes. KAUR dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. KAUR dan Kasih menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Penjelasan rinci dan teknis tahapan pelaksanaan akan terbahas di bahan bacaan SPB. Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tahapan penatausahaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penjelasan rinci dan teknis tahapan penatausahaan akan terbahas di bahan bacaan SPB. Tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan. Pelaporan yang dimaksudkan di sini adalah laporan pelaksanaan Apdesa semester I, yang wajib dilaporkan oleh Kades kepada Bupati, Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan. Laporan pertanggungjawaban. Gambar 10 tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksudkan di sini adalah laporan realisasi Apdesa yang wajib dilaporkan Kades kepada Bupati, Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Dasar Hukum Pengawasan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengertian: Pembinaan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk dan ruang lingkup pengawasan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan umum yang termaktub dalam Pasal Permendagri No. 73 Tahun 2020 bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh masyarakat ketentuannya telah diatur dalam Pasal 5. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai jenjang pengawasan yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan Inspektorat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait pengelolaan keuangan desa, unit pengawasan lembaga non-kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kota. APIP Kementerian, Menteri melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara nasional.
APIP Provinsi, Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah daerah provinsi. APIP Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah daerah Kabupaten Kota. Bentuk pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh APIP Kementerian, APIP Daerah Provinsi dan APIP Daerah Kabupaten Kota yaitu: review merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi. Pengawasan lainnya terdiri atas sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa, pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa, pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa, penguatan pengawasan berbasis masyarakat, ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa. APIP Kementerian terdiri atas evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa secara nasional, pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas pelaksanaan tugas Bupati, Wali Kota dalam pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan terhadap pembinaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam peningkatan kapasitas aparatur kabupaten kota dalam pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kebijakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi ke desa, pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas pelaksanaan tugas Bupati, Wali Kota dalam pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan badan usaha milik desa. Pemeriksaan investigatif yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. APIP Daerah Provinsi terdiri atas evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah provinsi, pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, Wali Kota dalam pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Bupati, Wali Kota dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, review kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan BUMDesa, review perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, dan dana transfer kabupaten kota ke desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa, pemeriksaan investigatif. APIP Daerah Kabupaten Kota terdiri atas evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah kabupaten kota, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan desa dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMDesa, review atas proses evaluasi rancangan APDesa mengenai APDesa termasuk konsistensi dengan RKP desa, review atas kualitas belanja desa, review atas pengadaan barang dan jasa di desa, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa, pemeriksaan investigatif. Camat melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dilakukan dalam bentuk evaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APDESA, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa, dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APDESA. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat disampaikan kepada Bupati, Wali Kota dan ditembuskan kepada APIP daerah Kabupaten Kota. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi bahan bagi APIP daerah Kabupaten Kota untuk menentukan ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APDESA, capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APDESA. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten Kota. Masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam bentuk partisipasi masyarakat, yaitu berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Informasi tersebut meliputi APDESA, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APDESA, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran. Pemantauan dilakukan melalui partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa, penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa, penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada pemerintah desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Hasil pemantauan, jika terdapat keluhan, maka diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah BPD. Dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, maka hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa, dan atau indikasi tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah Kabupaten Kota. Tahapan pengawasan keuangan desa. Tahapan pengawasan terdiri dari tahap perencanaan pengawasan. Di tahap perencanaan pengawasan memuat fokus dan sasaran serta jadwal pelaksanaan. APIP melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan fokus dan sasaran. Penetapan tim pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pimpinan APIP kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan memperhatikan kompetensi teknis. Pengumpulan informasi umum objek pengawasan pengelolaan keuangan desa guna mengumpulkan informasi dan memahami objek pengawasan pengelolaan keuangan desa. Penentuan skala prioritas dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan area pengawasan pengelolaan keuangan desa yang beresiko tinggi terhadap penyimpangan. Penyusunan program kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk merancang uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pengawasan pengelolaan keuangan desa. APIP melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jadwal pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa. APIP kementerian ditetapkan dengan keputusan menteri. APIP daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. APIP daerah kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati, wali kota. Tahap pelaksanaan pengawasan.
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kerja menggunakan metode telaah dokumen, wawancara, analisis data, kuesioner, survei, inspeksi, observasi, dan/atau metode lainnya terkait pengawasan. Hasil pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam dokumen kertas kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa. Tahap pelaporan hasil pengawasan. Pelaporan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa yang paling sedikit memuat temuan dalam pengelolaan keuangan desa. Rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa direview secara berjenjang dan ditandatangani oleh inspektorat sesuai kewenangan masing-masing paling lama 2 minggu setelah pengawasan selesai dilakukan. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan/atau kepala desa dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian untuk hasil pengawasan keuangan desa, APIP daerah provinsi dan Inspektorat daerah provinsi untuk hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa APIP daerah kabupaten kota. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa terkait dengan sumber pendapatan yang berasal dari APBN disampaikan kepada kepala daerah dan/atau kepala desa dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan per-UU. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan desa. Inspektur daerah wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada Inspektur Jenderal Kementerian untuk hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa APIP daerah provinsi dan Inspektorat daerah provinsi untuk hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa APIP daerah kabupaten kota. Laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten kota wajib melaporkan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada aparat penegak hukum. Ikhtisar hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa disusun oleh APIP berdasarkan laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ikhtisar hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa yang disusun oleh APIP daerah kabupaten kota disampaikan oleh Bupati, Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama akhir bulan Februari tahun berikutnya. APIP daerah provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya termasuk hasil konsolidasi ikhtisar hasil pengawasan yang disusun oleh APIP daerah kabupaten kota. APIP Kementerian disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. Menteri melalui Inspektur Jenderal menyusun ikhtisar hasil pengawasan secara nasional berdasarkan laporan dan ikhtisar hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa paling lama pada minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya. Menteri menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa kepada Presiden paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya. Ikhtisar hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari ikhtisar hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Tahap tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota,
kepala perangkat daerah terkait, kepala desa paling lama 60 hari kalender sejak laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa diterima dengan melakukan penelaahan. Penelaahan diklasifikasi menjadi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila rekomendasi pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah sesuai kewenangan masing-masing telah ditindaklanjuti secara memadai. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi apabila masih dalam proses atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi. Rekomendasi belum ditindaklanjuti apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP. Koordinasi pengawasan keuangan desa antar aparat pengawas internal pemerintah APIP. APIP Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dalam bentuk pengawasan bersama. Dalam melakukan pengawasan bersama ditunjuk penanggung jawab pengawasan berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan APIP Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan APIP daerah provinsi, dan pimpinan APIP daerah kabupaten kota. Jadwal pelaksanaan pengawasan bersama dan pendampingan pengawasan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pendampingan pengawasan, sosialisasi, tukar-menukar informasi, dan peningkatan kompetensi APIP. Hasil pelaksanaan koordinasi antar APIP daerah provinsi dan APIP daerah kabupaten kota dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian. Sistem Informasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Informasi pengawasan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik terhadap pengelolaan keuangan desa. Digunakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten kota untuk menyampaikan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui sistem informasi pengawasan keuangan desa yang dikelola. Ketentuan lain-lain. Ketentuan desa adat, desa persiapan dan kerugian desa. Desa adat. Pengaturan pengelolaan keuangan desa berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan desa adat. Desa persiapan. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. Alokasi anggaran. Pemrakarsa pembentukan desa baru melalui desa persiapan terlebih dahulu wajib memastikan ketersediaan dan/atau kecukupan anggaran, baik yang berasal dari padesa maupun dana transfer. Kepastian terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan anggaran tidak saja untuk operasional desa persiapan, tapi terutama pada saat desa dimaksud telah definitif. Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam Apdesa Induk berdasarkan RKP Desa Induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran untuk biaya operasional desa persiapan adalah maksimal sebesar 30% dari total anggaran dalam Apdesa Induk. Jika terdapat lebih dari satu desa persiapan, maka alokasi 30% dibagi secara proporsional sesuai kebutuhan. Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh penjabat Kades Desa Persiapan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, Wali Kota dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten kota melalui keputusan Bupati, Wali Kota. Penjabat Kades Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati, Wali Kota melalui Kades Desa Induk. Anggaran biaya operasional untuk desa persiapan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat Kades dalam pembentukan desa persiapan. Selain anggaran biaya operasional, dalam Apdesa dapat dianggarkan biaya untuk pembangunan sarana prasarana desa persiapan.
Sumber pembiayaan utama dari pembangunan sarana prasarana desa persiapan dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota dan dapat dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi. Proses perencanaan anggaran desa persiapan dimulai dari proses penyusunan rencana pembangunan desa persiapan, yang merupakan bagian dari proses penyusunan RKP Desa Induk. Proses penyusunan rencana pembangunan desa persiapan mengikut sertakan partisipasi masyarakat desa persiapan. Proses penyusunan rencana pembangunan desa persiapan tidak terlepas dari proses penyusunan rencana pembangunan desa tahunan yang menghasilkan RKP Desa Induk. Daftar rencana pembangunan desa persiapan, beserta dokumen pendukung lainnya, seperti rencana kegiatan desa persiapan, desain dan RAP, menjadi dokumen lampiran RKP Desa Induk. Penjabat Kades Persiapan ikut dalam proses penyusunan APDesa, dalam rangka memastikan kegiatan-kegiatan untuk desa persiapan yang telah ditetapkan dalam RKP dapat teranggarkan. Kedudukan penjabat Kades Desa Persiapan. Dalam pengelolaan keuangan, penjabat Kades Desa Persiapan diposisikan sebagai PKA yang melaksanakan sekaligus bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Penjabat Kades Desa Persiapan dapat memberikan mandat kepada perangkat desa persiapan untuk dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran desa persiapan. Dasar pemikiran penetapan penjabat Kades Desa Persiapan didasarkan pada pengaturan pasal 24 ayat 4 dan ayat 5, serta pasal 25 ayat 2, huruf B Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Prosedur pelaksanaan dan penatausahaan anggaran desa induk berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan penatausahaan desa persiapan. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa persiapan yang dilaporkan penjabat Kades Desa Persiapan selaku pelaksana kegiatan anggaran kepada Kades Desa Induk. Laporan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan laporan semester I dan laporan pertanggungjawaban realisasi APDesa Induk yang akan disampaikan Kades Desa Induk kepada Bupati, Wali Kota. Kerugian desa. Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan karakteristik desa, penanganan kerugian desa diharapkan lebih mengedepankan pada pola pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pengaturan terkait pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang diatur dalam peraturan dimaksud. Pengelolaan keuangan desa dalam Siskedes. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa diberikan tugas untuk mengelola berbagai urusan tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pasal 72 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten kota, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten Kota. Oleh karena itu, pemerintah desa juga diharapkan mampu mengolah berbagai sumber daya alam yang dimiliki serta mengelolanya secara mandiri terutama pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sehingga pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya serta dalam penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
maka implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa diperkuat dengan sebuah sistem aplikasi yang dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah desa menjalankan ketentuan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem aplikasi dimaksud adalah sistem keuangan desa yang selanjutnya disebut Siskedes. Esensi dasar kebijakan pengelolaan keuangan desa adalah adanya pemisahan tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemisahan tugas dan fungsi kepala desa dan PPKD adalah hakikat yang memungkinkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Penggunaan SISKEUDES tidak boleh menghilangkan esensi dasar dari kebijakan pengelolaan keuangan desa yang menjiwai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengembangan SISKEUDES harus memungkinkan kepala desa dan PPKD menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dengan penuh tanggung jawab. SISKEUDES sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dukungan pemerintah kabupaten kota terhadap pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui aplikasi SISKEUDES dapat dilaksanakan dengan memfasilitasi bimbingan teknis kepada Kades dan perangkat desa terhadap kebijakan pengelolaan keuangan desa, terutama pemahaman bahwa aplikasi SISKEUDES adalah alat bantu yang disediakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP untuk pemerintah desa agar mudah menjalankan kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Memastikan bahwa fungsi dan tugas masing-masing PPKD tetap berjalan, dengan memberikan penegasan pada hal-hal sebagai berikut. Operator SISKEUDES di desa hanyalah personil yang menjalankan proses inputting data yang bekerja atas permintaan PPKD sesuai fungsi dan tugas masing-masing PPKD. Dalam hal operator SISKEUDES dilaksanakan oleh salah satu perangkat desa, perangkat yang dimaksud hanya dapat langsung melakukan inputting data untuk tugasnya saja, sedangkan untuk lainnya, harus berdasarkan perintah permintaan KAUR Kasih PKA yang bertanggung jawab pada tugas dimaksud. Pengembangan SISKEUDES tahun 2021 belum memisahkan fungsi dan tugas PPKD dalam proses pengisian format-format yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing PPKD. Sehingga inputting data yang dilakukan oleh operator SISKEUDES akan mengakibatkan beberapa format terisi secara otomatis. Oleh karena itu, agar pelaksanaan keuangan desa berjalan baik dan benar berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, masing-masing PPKD harus dipastikan melakukan pengecekan data di SISKEUDES sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan desa. Contoh, pelaksanaan tugas Kades dan PPKD dalam alur pengajuan SPP melalui aplikasi SISKEUDES. Penjelasan, pengajuan SPP oleh KAUR Kasih PKA. KAUR Kasih PKA meminta kepada operator SISKEUDES untuk mengisikan format pengajuan SPP untuk pendanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan PKA dimaksud. Operator SISKEUDES mencetak format SPP yang telah terisi sebagaimana tersebut di atas. KAUR Kasih PKA menandatangani dan mengajukan SPP dimaksud kepada Kades melalui Sekdes, beserta dengan kelengkapan dokumen lainnya, salah satunya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Verifikasi SPP oleh Sekdes. Sekdes meminta operator SISKEUDES untuk membuka data DPA, terutama dokumen RKA Desa, untuk memastikan bahwa pengajuan permintaan dana oleh PKA tidak melebihi dari nilai yang terdapat dalam RKA Desa yang telah disusun sebelumnya. Sebaiknya Sekdes, KAUR Kasih PKA dan juga KAUR Keuangan memiliki dokumen cetak DPA,
sehingga tidak perlu meminta operator SISKEUDES untuk membuka data DPA setiap adanya pengajuan SPP. Khusus untuk KAUR keuangan, perlu juga memiliki dokumen cetak RAK desa. Sekdes memeriksa dokumen pendukung lainnya. Sekdes menandatangani SPP setelah proses verifikasi selesai. Sekdes menyampaikan SPP yang sudah ditandatangani kepada Kades untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan pencairan anggaran oleh Kades. Kades menyetujui dengan menandatangani SPP yang diajukan oleh KAUR KASI PKA yang telah diverifikasi Sekdes. Kades memerintahkan KAUR keuangan untuk melakukan pencairan anggaran sebesar yang tertera dalam SPP. Pencairan anggaran oleh KAUR keuangan. Segera setelah menerima SPP yang telah mendapatkan persetujuan Kades, KAUR keuangan melakukan proses pencairan anggaran. KAUR keuangan menyerahkan uang kepada KAUR KASI PKA dan atau langsung kepada penyedia. Dalam hal uang langsung dicairkan kepada penyedia, KAUR keuangan wajib memberikan kapi bukti pencairan uang kepada KAUR KASI PKA. KAUR KASI PKA mencatat penerimaan anggaran ke dalam buku pembantu kegiatan. KAUR keuangan meminta operator SISKEUDES membuka BKU dan buku pembantu kas umum lainnya, termasuk buku kas pembantu pajak, jika terdapat pemotongan pajak yang harus disetorkan, untuk memastikan data yang telah terinput secara otomatis saat pengisian data pengajuan SPP adalah sesuai dengan anggaran real yang dikeluarkan. Pelaporan penggunaan anggaran. Untuk kegiatan swakelola, setelah 10 hari kerja sejak uang diterima, KAUR KASI PKA menyampaikan laporan penggunaan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang jasa kepada Sekdes. Sekdes memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan bukti yang ada. Selanjutnya, jika terdapat sisa anggaran, maka Sekdes meminta KAUR KASI PKA mengembalikan anggaran kepada KAUR keuangan. Bukti transaksi diserahkan Sekdes kepada KAUR keuangan. KAUR keuangan menerima pengembalian sisa anggaran dari KAUR KASI PKA. KAUR KASI PKA mencatat pengembalian anggaran ke dalam buku pembantu kegiatan. KAUR keuangan meminta operator SISKEUDES membuka dan menginput data pengembalian anggaran ke dalam BKU dan buku pembantu kas Panjar.